Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Media Al-Ikhlas, tempat kita belajar, merenung, dan memperbaiki diri melalui kisah Islami, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat. Semoga setiap video menjadi wasilah kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah. Amin. Peserta wisata religi Musholah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Kali ini, kami akan menyampaikan kisah wali Allah yang sebentar lagi kita akan mendatangi dan berziarah. Mari kita bersama-sama menyimak videonya. Di antara ribuan sosok wali Allah yang dihormati di Indonesia, ada satu nama yang selalu terngiang dalam hati masyarakat, Habib Kunchung. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga sosok yang membawa berkah dan kebaikan bagi banyak orang. Mari kita telusuri perjalanan hidup, dakwah, dan kisah karomahnya yang menginspirasi. Habib Kunchung memiliki nama asli Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad, keturunan ke-40 dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir sekitar tahun 1254 Hijriah, sekitar 1838 atau 1858 Masehi di Hurfah, Hadramaut, Yaman. Ayahnya, Habib Alwi Al-Haddad, adalah seorang ulama terkemuka yang menjadi guru pertama beliau dalam mempelajari agama Islam. Beliau juga belajar dari banyak ulama besar lainnya di Yaman, seperti Habib Ali bin Husain Al-Haddad dan Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Julukan Kunchung diberikan karena beliau sering memakai kopiah yang bentuknya menjulang ke atas, yang dalam bahasa Jawa disebut kuncung. Penampilannya yang sederhana dengan berjubah putih dan kopiah tersebut menjadi ciri khas yang tak terlupakan. Sebelum menetap di Jawa, Habib Kunchung pernah berlayar ke berbagai tempat. Pertama, beliau tinggal dan berdagang di Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kupang, Timor. Di sana, beliau menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad. Setelah sekitar 6 tahun di Timor, beliau memutuskan untuk pindah ke Jawa. Pertama kali menetap di Kalibata, Jakarta Selatan, selama sekitar 10 tahun. Dari sana, beliau mulai menyebarkan dakwah Islam dengan cara yang sederhana namun mendalam. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara formal, tapi juga dengan contoh perilaku. Selalu rendah hati, membantu sesama yang kesusahan, dan hidup sederhana meskipun berasal dari keluarga bangsawan. Bahkan di masa penjajahan Belanda, beliau tetap aktif berdakwah tanpa rasa takut. Salah satu kisah karamah yang paling terkenal adalah saat beliau ingin naik kereta api ke Bogor. Petugas kereta menolak karena berpikir beliau tidak mampu membayar tiket dan pakaiannya dianggap tidak layak. Ketika kereta akan berangkat, mesinnya tidak mau menyala meskipun sudah diperiksa berkali-kali. Petugas akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, lalu mengizinkan Habib Kunchung naik. Tak lama setelah beliau duduk, mesin kereta langsung menyala dan berjalan normal. Suatu hari lagi, seorang petani dari Bogor tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Malam sudah menjelang dan dia merasa putus asa. Tiba-tiba, Habib Kunchung muncul dengan penampilan khasnya, memberikan arahan jalan pulang dan berkata, "Jangan pernah menyerah pada ujian Allah." Ketika petani sampai di rumah, beliau sudah tidak terlihat lagi. Di daerah Ciputat, pernah terjadi banjir besar yang mengancam seluruh desa. Warga panik dan tidak tahu harus bagaimana. Saat itulah Habib Kunchung datang dan berdiri di tepi sungai. Beliau membaca doa sambil mengangkat tangan ke langit. Tak butuh waktu lama, air sungai perlahan surut dan desa selamat dari kehancuran. Seorang anak kecil menderita penyakit langka yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah dirawat oleh banyak dokter.
Orang tuanya membawa anak tersebut untuk bertemu Habib Kunjung. Beliau hanya menyentuh dahi anak dan membaca doa singkat. Hanya dalam beberapa hari, kondisi anak membaik dan akhirnya sembuh total. Seorang pedagang kecil selalu kesusahan mencari modal. Suatu pagi, beliau bertemu Habib Kunjung yang memberikan seikat daun pepaya dengan berkata, "Jual ini saja hari ini." Ketika pedagang menjualnya, setiap pembeli membayarnya dengan jumlah yang banyak, hingga dia mendapatkan modal lebih dari yang dia butuhkan. Habib Kunjung wafat pada hari 29 Sya'ban 1345 Hijriah, tahun 1926 Masehi di Jakarta pada usia 93 tahun. Saat kabar wafatnya sampai di kampung halamannya di Yaman, banyak orang yang menyaksikan sosok beliau datang dan bersalaman dengan mereka sebelum menghilang. Aroma wangi yang khas juga menyebar luas di sekitar makamnya selama beberapa hari. Saat ini, makamnya berada di kompleks pemakaman keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, bersebelahan dengan Masjid Jami' At-Taubah. Setiap hari, ribuan peziarah datang untuk berdoa dan meraih berkah. Setiap bulan Rabiul Awal, diadakan peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh banyak orang dari berbagai daerah. Perjalanan hidup Habib Kunjung mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak mengenal batasan, baik dalam menyebarkan agama, membantu sesama, maupun menjalani hidup dengan penuh kesalehan. Kisah karomahnya bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bahwa ada seorang ulama yang sukses berdakwah di ibu kota dan konsisten berdakwah hingga ke pedalaman Papua? Siapakah beliau dan seperti apa metode dakwahnya? Mari kita bahas. Beliau adalah Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau lahir di Cipanas pada hari Jumat tanggal 19 Muharram 1393 Hijriah atau bertepatan pada 23 Februari 1973 Masehi. Ayahandanya merupakan seorang jurnalis lulusan New York University dan sekembalinya di tanah air, ia bertugas sebagai wartawan luar negeri di harian Berita Yuda selama 40 tahun. Setelah menamatkan sekolah formal di jenjang SMA, Habib Munzir merasa terpanggil untuk memperdalam ilmu agama. Hingga ia memutuskan untuk memperdalam ilmu syariat di Ma'had As-Saqafah Bukit Duri, asuhan Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, dan Ma'had Al-Khairat Bekasi, asuhan Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Di Ma'had Al-Khairat Bekasi inilah namanya dicatat dalam daftar santri pertama Darul Mustafa. Disinilah tempat yang menjadi saksi masuknya Habib Munzir di daftar nama-nama santri yang dibawa Habib Umar kala itu. Dan apakah perjalanan kehidupan Habib Munzir semulus itu? Dan apakah kehidupannya tak banyak permasalahan yang harus beliau hadapi? Setiap orang pasti memiliki permasalahan kehidupan mereka. Begitu pula Habib Munzir Al-Musawa. Orang hanya melihat pencapaian beliau tanpa melihat proses dan perjuangan yang beliau hadapi di setiap fasenya. Di saat beliau menimba ilmu, perjuangan demi perjuangan dihadapinya. Permasalahan keluarga tak luput dihadapi beliau dengan penuh ketabahan, dengan harapan dan tekad yang kuat. Di usia remaja, Habib Munzir pernah dinasihati oleh sang ayah. Kau ini mau jadi apa? Jika mau agama, maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia, maka tuntutlah sampai ke luar negeri. Namun saranku, tuntutlah ilmu agama, aku sudah mendalami keduanya, dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Walau aku sudah lulusan New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan. Saling sikut dalam kerasukan jabatan, dan aku menghindari itu. Dari kalimat sang ayah inilah semangat juang menuntut ilmu semakin kuat, sekalipun beliau harus menghadapinya dengan penuh rintangan.
Mulai dari lemahnya fisik beliau karena asma yang seringkali membuatnya harus dipulangkan dari pesantren, puncaknya tatkala beliau menimba ilmu di Ma'had Al-Khairat Bekasi. Beliau bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz dan namanya masuk ke dalam catatan santri yang akan dibawa ke Tarim Hadramaut, Yaman. Lantas seperti apa perjalanan dan perjuangan Habib Munzir tatkala menimba ilmu di Darul Mustafa? Hambatan-hambatan apa saja yang harus beliau hadapi? Perjalanan terberat namun penuh keindahan beliau lalui hari demi hari selama 4 tahun di Darul Mustafa. Berawal dari pecahnya perang saudara antara Yaman Selatan dan Yaman Utara yang membuat akses komunikasi dan mobilitas terputus. Pasokan makanan berkurang, membuat semakin berat perjuangan beliau. Terlebih kondisi fisik yang lemah karena asma yang seringkali menyerangnya. Suatu hari pernah Habib Munzir dipanggil oleh Habib Umar. Seraya Habib Umar berkata, "Namamu Munzir," yang artinya pemberi peringatan. Habib Munzir mengangguk. Disusul perkataan Habib Umar, "Kau akan beri peringatan kepada jamaahmu kelak." Mendengar hal tersebut, Habib Munzir bertanya-tanya dalam hatinya, "Saya akan punya jamaah. Saya miskin begini bahkan untuk mencuci baju pun tak punya uang untuk beli sabun cuci." Hari demi hari di kota Tarim dilalui oleh Habib Munzir dengan berkhidmah kepada Habib Umar. Mulai dari melayani keperluan para santri dalam menuntut ilmu yang notabene merupakan teman-temannya, intensitas belajarnya berkurang dan memutuskan untuk berkhidmah kepada sang guru. Hingga di tahun kedua beliau mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengabarkan sang ayah telah wafat. Hal ini merupakan pukulan terberat Habib Munzir di kala itu. Akan tetapi karena niat dan tekad yang kuat, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di negeri para wali. Seperti apa perjuangan Habib Munzir pasca kepulangannya di Indonesia? Apakah beliau tetap berjuang atau memilih hidup dalam kenikmatan dunia? Kepulangan Duf'atul Ula atau santri angkatan pertama Darul Mustafa terjadi pada tahun 1998. Habib Umar mengantarkan kepulangan para santrinya tersebut. Sepulangnya dari Hadramaut, inilah fase perjuangan sebenarnya yang harus dilalui oleh Habib Munzir Al-Musawa. Mulai dari berkeliling dari rumah ke rumah, masjid ke masjid, hingga beliau memutuskan untuk memusatkan dakwahnya di Masjid Jami Al-Munawar, Pancoran, Jakarta Selatan. Dari sinilah lahir sebuah wadah perkumpulan yang kebanyakan diisi oleh para pemuda yang memilih untuk menghindari gemerlapnya ibu kota dengan mengarungi sifat dan budi pekerti sang Nabi. Hingga Habib Munzir Al-Musawa memberikan nama perkumpulan ini dengan nama Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu jamaah Majelis Rasulullah hanya memenuhi 1/4 ruangan Masjid Al-Munawar. Lalu Habib Munzir berkata kepada jamaahnya kala itu yang bisa dihitung jari, "Jamaah akan semakin banyak, nanti akan setengah masjid ini, lalu akan memenuhi masjid ini, lalu akan sampai keluar masjid insya Allah." Benar saja, perkataan Habib Munzir tersebut benar-benar terwujud. Di saat beliau masih hidup, jamaah Majelis Rasulullah SAW berjumlah jutaan jamaah yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan jamaah di luar Jabodetabek terhimpun dalam sebuah majelis cabang di setiap wilayahnya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sulawesi dan Sumatera. Habib Munzir acap kali mengisi kajian ceramah di televisi swasta di negeri ini. Hingga di tengah popularitasnya, Habib Munzir memutuskan untuk berdakwah di pedalaman Papua. Perjalanan dakwahnya di bumi Papua beliau tanggung sendiri segala keperluan perjalanannya. Bahkan nominal yang beliau keluarkan terhitung besar jumlahnya. Tercatat beberapa kali beliau melakukan perjalanan ke bumi Papua bersama sahabat beliau Kiai Haji Ahmad Baihaqi, hingga beliau membawa para anak-anak Papua untuk dididik di ibu kota sebagai pejuang dakwah di kemudian hari. Dakwah di pedalaman Papua sangatlah berat bagi Habib Munzir. Di samping itu, penyakit dan fisik yang lemah tak menyurutkan tekadnya untuk tetap menyebarkan ajaran suci sang Nabi. Hingga sekarang sudah ratusan santri Papua yang terkader kuat di pondok pesantren Darul Rasul yang diasuh oleh sahabat Habib Munzir, yaitu Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Perjalanan berat dan rintangan yang menghadang dihadapi oleh Habib Munzir. Lantas apa sebenarnya tujuan beliau?
Tak banyak dai yang bisa sukses di dua medan dakwah sekaligus, akan tetapi itu tidak untuk Habib Munzir Al-Musawa. Di tengah popularitasnya di ibu kota dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, tak membuatnya lelah untuk berdakwah di pedalaman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dakwah. Dalam sebuah tulisannya, Habib Munzir mencurahkan isi hatinya dalam berdakwah di laman website Majelis Rasulullah. Beliau menuliskan tentang apa sebenarnya tujuan beliau ini. Saya tidak mencampuri urusan politik dan selalu mengajarkan tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti harus duduk berzikir sehari penuh tanpa bekerja dan lain-lain, tapi justru mewarnai semua gerak-gerik kita dengan kehidupan yang nabawi. Kalau dia ahli politik, maka ia ahli politik yang nabawi. Kalau konglomerat, maka dia konglomerat yang nabawi. Pejabat yang nabawi, pedagang yang nabawi, petani yang nabawi. Betapa indahnya keadaan umat apabila seluruh lapisan masyarakat adalah terwarnai dengan kenabawian, sehingga antara golongan miskin, golongan kaya, partai politik, pejabat pemerintahan terjalin persatuan dalam kenabawian. Inilah dakwah Nabi Muhammad yang hakiki. Masing-masing dengan kesibukannya, tapi hati mereka bergabung dengan satu kemuliaan. Inilah tujuan Nabi SAW diutus untuk membawa rahmat bagi sekian alam. Tekad dan juangnya menjadi suri tauladan bagi ribuan pejuang dakwah di bawah panji Sayyidina Muhammad. Hingga pada tahun 2013, Habib Munzir mengakhiri catatan perjuangan beliau dalam berdakwah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tanggal 10 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 September 2013 Masehi. Dari kegigihan dan tekad dalam perjuangan dakwahnya, sang guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz menyematkan gelar Sultanul Qulub, sang Raja Sanubari. Saksikan live eksklusif haul ke-11 Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa pada tanggal 19 dan 20 Mei 2024 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.